Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Masailul Jahiliyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan di pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan yang ada di halaman ke-66. Kalau di buku cetakan yang saya gunakan itu di halaman 66 dari Dar Al-Asamah, yaitu masalah yang ketujuh. Permasalahan yang ketujuh dari masalah orang-orang jahiliyah, dari Al-Masailul Jahiliyah. Kata Syekh, permasalahan yang ketujuh itu al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwal haq. Al-istidlal yaitu berdalil. Orang-orang jahiliyah mereka berdalilkan bima alaihi ahlul quwwah, dengan keadaan orang-orang yang hebat. Jadi mereka menggunakan orang-orang yang hebat, baik itu kekuatan fisik, demikian pula kekuatan hafalan, demikian pula kekuatan kecerdasan, demikian pula kekuatan yang lainnya. Jadi anggapan orang-orang jahiliyah ini bahwa semua kekuatan-kekuatan bi annahu huwal haq, maka itu adalah tolak ukur bahwasanya orang tersebut di atas kebenaran ataukah dia tidak berada di atas kebenaran. Tapi ingat, poin yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka menjadikan dalil dan mereka menjadikan argumentasi dari kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, maka itu adalah tolak ukur kebenaran. Kalau kuat pasti benar, kalau pintar pasti benar, kalau cerdas pasti benar, kalau dia adalah cendekiawan pasti dia adalah golongan yang benar. Nanti akan disebutkan penjelasan yang sangat indah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik, ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan al-mas'alatus sabi'atu, masalah yang ketujuh dari masalah-masalah pokok orang-orang jahiliyah, al-istidlalu biqaumin u'tu quwwan fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah, faraddallahu dhalika biqaulihi ta'ala wa laqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa qawlihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Demikian pula wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di poin yang ketujuh ini dari masalah orang jahiliyah. Kata beliau, al-istidlalu, apa tadi artinya istidlal? Dalil, atau mereka berdalilkan biqaumin u'tu quwwan, orang-orang jahiliyah dari kebiasaan mereka berdalilkan dengan sekelompok kaum u'tu quwwan, yang diberikan kekuatan. Mereka akan pakai jadi dalil ini, mereka akan menggunakan menjadi sebuah dalil bahwa kaum-kaum atau kelompok orang-orang yang diberikan kekuatan, baik itu fil afham, baik itu kekuatan dalam pemahaman, wal a'mal, demikian pula kekuatan dalam bekerja, beramal, wa fil mulki, bahkan orang yang memiliki kekuatan di dalam kerajaan. Mungkin dia adalah orang yang termasuk dari menteri misalnya, dari orang-orang yang mereka memiliki kekuatan, memiliki kedudukan di dalam sebuah negara. Maka ma'asyiral muslimin, orang ini akan dianggap oleh orang-orang jahiliyah sebagai orang yang sukses, orang yang top, orang yang kuat.
wal mal, demikian pula orang yang punya harta yang banyak. Sebagaimana telah kita dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa kebanyakan dari orang-orang yang mereka menentang syariat Allah itu dari kalangan orang-orang kaya. Ya enggak? Jadi dari orang-orang kaya, orang yang menentang banyak dakwah itu dari kalangan orang kaya. Dijelaskan oleh Syekh, orang yang punya kedudukan, harta, pangkat jabatan yang tinggi, ini yang banyak menentang. Dari zaman dulu, dari zaman sebelum diutus Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, manusia masih dalam keadaan masa jahiliyah, yang pada saat itu Allah nadhara ila ahlil ard, Allah memandang penduduk bumi, famaqatahum, tapi Allah murka, kan? Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah, orang-orang jahiliyah menganggapnya sebagai orang yang terbaik, dan mereka dikatakan sebagai orang yang memiliki tolak ukur yang benar. Na'udzubillah. Wal jah. Demikian pula orang-orang yang mereka memiliki pangkat. Kalau dia misalnya orang-orang yang memiliki pangkat jabatan yang tinggi misalnya, maka pasti dia itu benar. Adapun orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, maka pasti itu salah. Ini kan anggapan kejahiliahan dari zaman dulu dan masih melekat sebagiannya bagi orang-orang yang ada di zaman sekarang. Na'udzubillah. Baik, ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Syekh, faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala, maka Allah pun radda, Allah menentang, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya. Allah tentang pemahaman ini. Pemahaman apa itu? Pemahaman berdalilkan dengan kekuatan fisik, kekuatan kerajaan, serta kekuatan harta, kekuatan kedudukan, pangkat jabatan yang tinggi. Allah tentang itu bukan jadi tolak ukur benarnya seseorang. Baik, ini bukan jadi tolak ukur jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah? Allah tentang. Allah sampaikan firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-26. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. Apa kata Allah? وَلَقَدْ, dan sungguh kata Allah, makkannahum, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dari orang-orang kafir. Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan. Bukan berarti kekuatan dan kemakmuran serta kekayaan pangkat jabatan yang tinggi hanya Allah berikan kepada orang-orang kafir. Iya, bukan hanya kepada orang muslim, tetapi juga khusus kepada orang-orang kafir Allah berikan juga. Karena rahmat Allah itu mencakup seluruh makhluk, muslim dan kafir semua dapat. Iya, fasik wal fajir wal mu'min semua dapat. Pelaku maksiat dengan orang yang taat kepada Allah semua dapat. Tidak ada yang tidak dapat, semua mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sungguh orang-orang terdahulu, kata Allah, kami juga telah meneguhkan kedudukan mereka. Kami berikan mereka kemakmuran, kami berikan mereka kekuatan. Fima immakkannakum fih, dengan kekokohan kedudukan yang kami belum pernah memberikan kepada salah satu di antara kalian. Jadi bahkan Allah berikan keutamaan pada orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir dahulu. Allah berikan keutamaan yang saat sekarang ini Allah tidak berikan kepada kita. Tolak ukur kebenaran apa? Kebenaran itu dianggap menjadi kebenaran ketika mereka mencocoki ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami. Sementara kebodohan zaman sekarang, orang-orang menganggap kalau orang kaya berarti dia orang benar. Kalau dia orang yang kuat, memiliki kecerdasan, pasti dia benar. Sementara kita orang yang lemah, tidak memiliki harta, bukan siapa-siapa, bukan dari anggota menteri misalnya, hanya rakyat biasa, kita tidak mungkin benar. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang merupakan kebodohan dari masa-masa jahiliyah yang masih melekat sebagiannya hingga sekarang. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi, dan Allah juga menentang, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan orang-orang Yahudi, wa kanu di sini adalah mereka, maksudnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi min qablu, dari orang-orang sebelum kalian. Ya, orang-orang Yahudi terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, yastaftihun, mereka meminta kemenangan. Alalladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Alalladzina kafaru, kepada orang-orang kafir.
falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika telah datang, falamma ja'ahum, ketika datang, ma'arafu bih, ma'arafu kafaru bih. Ketika datang orang yang mereka sudah kenal, yaitu datangnya Nabi Muhammad, kafaru bih, mereka mengingkari. Coba lihat, ini ayat ini menceritakan tentang peperangan orang Yahudi melawan orang-orang kafir. Orang Yahudi yang mereka menentang dan melawan orang-orang kafir. Coba lihat, ketika orang-orang Yahudi ini melawan dan memerangi orang-orang kafir, mereka terkalahkan. Ketika mereka kalah, apa kata mereka? Apa kata orang-orang Yahudi? Coba tunggu nanti, kata mereka. Kami akan menuntut kemenangan. Akan datang seorang rasul dari kalangan golongan kami. Akan datang seorang rasul di akhir zaman nanti, kata mereka, yang akan menolong kami dan kami akan menang. Coba lihat, dia membanggakan kekuatan, bahwa katanya akan ada rasul yang akan menentang akan mengalahkan dari orang-orang kafir ini. Coba lihat, falamma ja'ahum ma 'arafu bih. Ketika datang rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad, ma 'arafu bih, yang mereka sudah kenal, kafaru bih. Ma'arafu, ya. Jadi Nabi Muhammad itu mereka sudah kenal, mereka akan disebutkan di kitab-kitab Yahudi itu, ya. Di kitab-kitab Yahudi itu sudah disebutkan akan datang seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan datang menjadi penutup para nabi di akhir zaman nanti. Ketika mereka atau rasul itu datang, kafaru bih, mereka mengingkarinya. Coba lihat, awalnya dia bangga-banggakan sampai dia katakan, tengok, coba nanti, tengok saja, lihat saja nanti, akan kami hancurkan kalian orang-orang kafir, kami akan menang di peperangan ini. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, ketika sudah lahir seorang rasul menjadi penutup para nabi, apa komentar mereka? Kafarubi, mereka tidak mau mengakuinya. Karena yang mereka anggap itu, ya, bahwa seorang rasul ini nanti akan keluar dari golongan mereka. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail dan bertentangan dengan mereka. Makanya mereka ingkari, saya tidak mau, kami tidak mau untuk menerimanya. Mereka ingkari. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedustaan mereka. Wa qaulihi, dan Allah juga berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi belum lagi datang Nabi Muhammad, itu mereka sudah kenal. Dari kitab-kitab mereka akan datang seorang rasul yang namanya Muhammad, dan dia akan mendakwahkan dan menjadi nabi yang paling terakhir. Mereka sudah kenal, sampai mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, kalau orang tua mengenal anaknya bagaimana? Ya, tentu dengan pengenalan yang sangat kenal, dengan pengenalan yang sangat baik. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Sudah jelas terbantahkan dari pemahaman ideologi, dari pemikiran yang rusak, yang batil seperti ini. Kita lanjutkan di dalam syarah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu memberikan penjelasan min masailil jahiliyah. Kata beliau, di antara permasalahan orang-orang jahiliyah. Apa permasalahan mereka? Annahum yastadilluna annama kana alaihil aqwiya minan nasi wa ashabul jahi wa ashabul dzaka annahu huwal haqq. Kata beliau, annahum, bahwasanya orang-orang jahiliyah, mereka, annahum, bahwasanya mereka, yastadilluna, mereka menjadikan dalil atau mereka berdalilkan, annama kana alaihil aqwiya, bahwa orang-orang yang kuat, al-aqwiya jamak dari qawi. Qawiyun artinya orang yang kuat. Kalau al-aqwiya orang-orang yang kuat, itu jamak. Jamak apa ini? Jamak apa? Mudzakkar salim, muannas salim, atau jamak taksir? Jamak taksir. Kenapa bisa jamak taksir? Karena tidak memiliki wazan timbangan. Paham ya? Jadi kalau jamak mudzakkar salim kan sudah jelas, dia adalah sebuah kata yang berakhiran waw dan nun dengan tambahan waw dan nun di akhirnya, ya kan? Jamak muannas salim yaitu jamak yang dengan tambahan alif dan ta, dan tidak bisa dijamak kecuali hanya isim muannas saja. Adapun jamak taksir tidak ada wazannya. Qawiyun menjadi al-aqwiya, tidak ada wazannya. Jamak taksir itu harus dihafal, dan kita nanti lama-lama terbiasa ketika kita membaca kitab-kitab gundul dari kitab-kitab para ulama ini. Baik, ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi mereka berdalilkan bahwa kekuatan itu dimiliki oleh orang-orang yang kuat, minan nas, dari kalangan manusia, wa ashabul jah,
atau orang yang memiliki al-jah. Apa tadi al-jah artinya? Kedudukan. Orang yang punya kedudukan tinggi ya, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Washabud dzaka, orang yang memiliki ad-dzaka. Dzaka dari zaki, zaka, kecerdasan. Ya, kecerdasan. Ya, bahasa kita sekarang orang yang cendekiawannya umat misalnya. Ya, orang yang menjadi tokoh publik yang sangat cerdas, memiliki kepintaran, sehingga dengan kepintarannya dia bisa membuat penemuan-penemuan seperti orang-orang barat ya. Ya baik, jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Annahu huwal haq. Anggapan mereka itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Fahadha huwa ad-dhabitu 'indahum li ma'rifatil haq. Maka ini merupakan tolak ukur. Ad-dhabit. Dhabit itu maknanya tolak ukur atau ketetapan kaidah yang pasti yang sudah mereka kenal bahwa itu pasti benar. Li ma'rifatil haq itu maknanya untuk mengetahui kebenaran. Ya, untuk mengetahui kebenaran. Oh, kalau misalnya ini diucapkan oleh cendekiawan dari negeri barat, ini pasti benar. Kalau ini adalah penemuan-penemuan yang sudah disebutkan oleh negeri-negeri barat, maka ini pasti benar. Ini yang disebutkan oleh syekh ini. Ya, orang-orang jahiliyah ini menganggap seperti itu. Annahum yanzuruna finnas. Bahwasanya mereka akan memandang kepada manusia. Wa kana ahlul quwwah wal mal wat taraf wal jah i'tabaruhu huwal haq. Kalau misalnya dia lihat di tengah-tengah manusia, mereka punya kekuatan. Kalau misalnya dia lihat di tengah-tengah manusia, mereka punya harta. Wat taraf. Taraf apa? At-taraf. Kehidupan yang mewah, megah. Oh, ini hidupnya mewah ini. Ini hidupnya megah ini. Ini dari kalangan bangsawan. Ya, wal jah, orang yang punya kedudukan pangkat jabatan yang tinggi. I'tabaru huwal haq. Mereka akan anggap ini adalah kebenaran. Wa makana alaihi du'afa, dan ada orang-orang yang mereka du'afa, orang-orang yang lemah misalnya. Rakyat-rakyat yang lemah, rakyat yang biasa, ad-du'afa, jamak dari dhaif. Dhaif jamaknya du'afa. Wal fuqara, demikian pula orang-orang miskin. Ya'tabirunahu batilan, mereka sudah bisa menjudge bahwa itu adalah orang-orang yang batil, tidak mungkin benar, pasti salah. Hadhihi halatu ahlil jahiliyah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini merupakan keadaan orang-orang jahiliyah. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Wa hadzal dhabitu batilun, maka ketetapan yang seperti ini merupakan perkara yang batil. Apa batil? Perkara yang batil yang tertolak. Fa innallaha azza wa jal, karena sesungguhnya Allah azza wa jal akhbara 'anil umamis sabiqatil kafirati annaha kanat 'alal quwwah. Karena sesungguhnya Allah telah mengkhabarkan alal umam, dari orang-orang terdahulu yang telah berlalu masa mereka sebelum kita, al kafirah, yang mereka kafir, annaha kanat alal quwwah, annaha kanat, bahwasanya mereka ala quwwatin, berada di atas kekuatan. Jadi banyak kalau kita berbicara orang kaya, kalau kita berbicara orang yang misalnya mereka memiliki kekuatan fisik, kekuatan pemahaman, cendekiawan zaman dulu itu lebih pintar dari cendekiawan zaman sekarang. Kalau kita berbicara kekuatan orang dulu itu lebih kuat dibandingkan kekuatan zaman sekarang, yang orang sekarang nggak punya kekuatan seperti orang-orang terdahulu. Coba lihat jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi kita berbicara tentang orang Ad, dari kaum Ad. Itu kaum Ad itu kekuatan luar biasa itu. Gunung batu bisa dibuat rumah. Ada zaman sekarang bisa seperti itu? Ada. Orang sekarang juga bisa membuat gunung-gunung batu itu dia sulap jadi perumahan, tapi dengan alat. Coba lihat di Gunung Tembagapura di kota Timika sana. Itu Gunung Jaya-Wijaya yang tingginya sangat tinggi, termasuk gunung yang paling tinggi di Indonesia ini. Itu apa itu? Itu gunung itu apa? Bisa dihancurkan. Gunung batu juga bisa dihancurkan. Mereka terobos, mereka gunakan alat-alat berat untuk menjebol dari gunung tersebut dan mengambil dari harta-harta dunia di sana. Tapi itu dengan alat berat. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah, apa bisa zaman sekarang orang memahat hingga menjadi perumahan? Ini nggak akan ada yang mampu untuk melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ad. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Annaha kanat ala tharwah, bahwa orang-orang terdahulu itu mereka berada di atas kekayaan. Fi ayatin katsirah, dalam ayat yang sangat banyak sekali dijelaskan. Annahum ahlu jahin
bahwa mereka adalah orang yang memiliki kedudukan, wa indahum dzakaun wa afhamun, mereka punya kepintaran, mereka punya pemahaman ideologi yang cerdas, walakin ma nafa'ahum dzalik, walakin ma nafa'ahum dzalik, tapi itu semua enggak bermanfaat untuk mereka. Tidak bermanfaat. Jadi kemanfaatan itu dihitung dari benarnya dia mengikuti jalan Allah dan Rasulnya atau tidak, bukan dari hal yang seperti ini. Balkan wa 'alal batil, bahkan kata Syekh itu merupakan kebatilan, merupakan kebatilan. Walaqad dzakarahu Allahu hadza fi ayatin katsirah, dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Minha qaulihi ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala. Ini Allah menceritakan ya tentang kekuatan-kekuatan orang-orang terdahulu. Apa kata Allah? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Dalam surah Maryam ayat yang ke-73. Apa kata mereka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinatin, dari penjelasan-penjelasan untuk mereka, qala alladziina kafaru, maka orang-orang kafir di antara mereka akan berkata lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyya, manakah dari dua kelompok ini yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus tempat nadiyah. Nadiyah itu tempat kumpul, tempat kumpulnya. Jadi kalau misalnya dijelaskan tentang ayat-ayat, mereka akan menganggap mana yang lebih baik, kalian atau kami? Kok kalian semudah-mudah itu untuk menjelaskan kepada kami perkara yang seperti ini? Ya, mana yang lebih baik? Memangnya kedudukan kita sekarang ini siapa yang lebih baik? Apakah kami yang dinasihati lebih baik kedudukannya? Kami punya harta, pangkat, jabatan, kami punya kecerdasan. Sementara kalian orang-orang lemah, tidak punya harta, tidak punya kedudukan, kecerdasan pun tidak ada. Mana yang lebih baik? Coba, mana lebih baik kedudukannya? Mereka akan menganggap seperti itu. Coba lihat kesombongan. Coba lihat, ada nggak zaman sekarang seperti itu? Ada. Kalau dinasihati, memangnya kamu siapa mau nasihati? Kamu dari golongan lemah saja, tidak memiliki kekuatan, tidak diterima, pokoknya nasihat yang kau berikan tidak diterima. Kenapa? Karena mereka mengatakan engkau adalah orang-orang yang lemah. Kamu mau menasihati saya, kamu siapa? Orang yang sekolahnya saja tidak selesai, sementara saya sampai profesor, doktor misalnya. Ini akan ada keluar dari lisan-lisan jahiliyah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, ini ada dari umat-umat terdahulu ini. Jadi bukan hanya zaman sekarang saja, dan ini diadopsi oleh sebagian orang sampai zaman sekarang. Naudzubillah. Makanya kita katakan kejahiliahan yang ada pada zaman dahulu, kejahiliahan sebagian, yaitu jahiliyah ba'diyah namanya, jahiliyah sebagian itu ada. Orang yang mengingkari tapi kalau kejahiliahan secara totalitas, secara umum, itu sudah kita katakan manusia pada zaman sekarang ini semuanya berada di zaman jahiliyah kembali, itu termasuk kekafiran. Kalau orang mengatakan kita semua ini berada di atas zaman jahiliyah secara umum, secara semuanya, totalitas di atas kejahiliahan, itu sama dengan kita menentang Nabi dan Allah. Karena Rasul itu diutus untuk membawa manusia dari zaman jahiliyah. Maka kita katakan jahiliyah itu masih ada zaman sekarang, tapi jahiliyah sebagian. Hanya jahiliyah juz'iyah, jahiliyah sebagiannya saja. Itu ada, diadopsi hingga zaman sekarang ini. Makanya tidak salah kalau kita belajar masailul jahiliyah, loh kok sama kebodohan umat terdahulu dengan zaman sekarang ini kok sama. Tapi ini apa? Ini hanya sebagiannya saja yang zaman sekarang ini. Baik, ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh mengatakan, wa annahum ahlul jah wa indahum dzaka'un wa afhamun. Mereka itu orang yang punya kedudukan, mereka itu orang yang punya pemahaman, walakin ma nafa'ahum dzalik, tapi itu enggak bermanfaat untuk mereka. Bal kanu 'alal batil, bahkan mereka berada di atas kebatilan. Wa qad dzakarahu Allahu hadza fi ayatin katsirah, sangat banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi. Qala ta'ala raddan 'alaihim, Allah juga mengatakan untuk menentang mereka, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Dalam surah Maryam juga Allah katakan, wa kam ahlakna, dan betapa banyak, kata Allah, kam itu dan betapa banyak, ahlakna qablahum,
kami telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan cuma satu, sudah banyak yang kami binasakan. Min qarnin, dari satu kampung, dari satu golongan, dari satu masa. Hum ahsanu athatha, dalam keadaan mereka ini adalah ahsanu athatha, ya, mereka memiliki perabot rumah tangga yang terbaik, wariya, dan lebih sedap dipandang mata. Jadi umat-umat terdahulu itu jamaah dimuliakan oleh Allah, mereka memiliki dari perabot rumah tangga yang luar biasa, kekayaan yang sangat megah. Demikian pula jamaah dimuliakan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang riya, lebih enak dipandang mata, lebih sedap dipandang untuk mata. Tapi apa? Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka sebagaimana Allah binasakan orang-orang kafir yang lainnya. Coba lihat, berarti itu bukan tolak ukur kebenaran. Wa qala ta'ala, Allah juga menyebutkan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Kata Allah, awalam yasiru, apakah mereka berjalan fil ardi, di muka bumi ini, fayanzuru, kemudian mereka melihat kaifa kana akibatul ladina min qablihim, bagaimana balasan dari orang-orang sebelum mereka, wa kanu ashadda minhum quwwah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, wa kanu ashadda minhum quwwah, mereka orang yang paling memiliki kekuatan. Coba kalian jalan di muka bumi ini, tidakkah kalian melihat, kata Allah, tidakkah mereka melihat di muka bumi ini bagaimana Allah membinasakan, membalas, memberikan akibat yang buruk kepada orang yang diberikan kekuatan. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu fi syai'in, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala liyu'jizahu fi syai'in fis samawati wala fil ardh, tidaklah Allah Subhanahu wa taala lemah terhadap sesuatu di muka bumi maupun di langit dan di bumi. Innahu kana 'aliman qadira. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mampu. Coba lihat, Allah Maha mengetahui, Maha mampu untuk membinasakan mereka. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum quwwah. Demikian pula dalam surah Qaf, Allah katakan, dan betapa banyak dari orang-orang terdahulu, dari golongan umat-umat terdahulu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, padahal mereka orang yang paling hebat dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya, asyaddu minhum batasha, itu artinya orang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, tapi Allah binasakan. Alam yarau kam ahlakna min qablihim, demikian pula firman Allah taala, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi wa ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-6, Allah ceritakan dari orang-orang yang mereka dibinasakan dengan ditenggelamkan kampungnya. Awalam yarau, apakah kalian tidak melihat, kam ahlakna min qablihim, betapa banyak dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian kami sudah membinasakan mereka, min qarnin, kami membinasakan mereka dari orang-orang terdahulu itu, makkannakum fil ard, yang kami berikan kekuasaan pada mereka, tapi Allah binasakan. Tapi itu adalah orang yang diberikan kekuasaan di muka bumi. Malam numakkin lakum, yaitu kekuasaan yang kami tidak berikan kepada kalian. Jadi kekuatan yang ada pada zaman itu adalah sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang-orang sebelum kepada orang-orang yang sekarang ini. Enggak. Iya, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kemudian kami turunkan dari langit itu hujan. Kami turunkan hujan dari langit yang midrara. Midrara artinya berlimpah, ya, berlimpah ruah. Kami berikan hujan yang mengalir, yang berlebihan untuk mereka. Wa ja'alnal anhar tajri min tahtihim, sehingga menjadilah tempat-tempat mereka itu menjadi sungai-sungai
yang menenggelamkan mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami munculkan setelah mereka qarnan akharin, dari generasi yang lain, generasi yang baru. Artinya apa? Artinya umat ini binasa, nggak ada yang tersisa. Semuanya tenggelam. Tempat tinggal mereka bagaikan sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Tempat yang menenggelamkan mereka itu tempat yang tidak ada sama sekali manusia tersisa. Kemudian Allah ganti dengan generasi yang baru. Itu orang punya kekuatan itu. Maka kata Syekh Shalih Fauzan mengomentari, fahadhil ayatu wa amthaluha tadullu ala anna al-ibrah laysat bil quwwah wal mal. Maka ayat-ayat ini dan yang semisal dengan ini, itu semua menunjukkan bahwa yang menjadi ibrah, menjadi tolak ukur itu bukan kekuatan dan harta. Itu bukan kekuatan dan harta menjadi tolak ukur kebenaran. Idza kana ahlu dzalika ala dhalalin, maka apabila mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan, fa inna hadhil quwwah, maka itulah fa in hadhil quwwah wa hadzal mal wa hadzal thara la yanfa'uhum. Ya, maka sesungguhnya kekuatan ini, harta ini, dan dari kemegahan ini, la yanfa'uhum, semuanya tidak bermanfaat untuk mereka. Wa bayyana subhanahu annahu yu'ti al-kuffar min ajli istijrajihim, dan Allah telah menjelaskan, wa bayyana subhanahu, Allah telah menjelaskan, wa bayyana subhanahu, Allah telah menjelaskan, annahu yu'ti, bahwa Allah telah memberikan al-kuffar kepada orang-orang kafir min ajli istidrajihim, itu dari segi untuk istijraj kepada mereka. Apa istidraj artinya? Perlalaian. Perlalaian dari apa? Perlalaian untuk berada terus-menerus di atas maksiat. Perlalaian untuk terus berada di atas dosa dan pelanggaran terhadap syariat. Itu istidraj namanya. Coba lihat. Zaman sekarang orang-orang kafir tinggi kedudukannya? Tinggi. Coba lihat. Budaya mereka diikuti. Sampai muncul di lisan sebagian kaum muslimin zaman sekarang, kalau kita mau memiliki peradaban yang baik, budaya yang baik, kemajuan yang tinggi, ikut budaya barat. Benar tidak? Ikut budaya barat. Itu jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggapan zaman sekarang. Coba lihat, tapi kemuliaan, coba lihat penemu-penemu dari penemu-penemu alat-alat yang belum pernah ditemukan, itu dari kalangan siapa? Kafir, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi untuk apa itu? Allah angkat derajat mereka. Allah angkat derajat mereka sehingga makin senang, hatinya semakin senang. Ya, terus-menerus maksiat, menyembah selain Allah, dilalaikan, diberikan istidraj, dibiarkan sampai apa? Sampai mereka betul-betul lalai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah memberitakan tentang mereka ini. Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ceritakan, coba lihat ini. Ini sangat menarik ini, dari pelalaian yang diberikan Allah kepada mereka. Falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka nasu, mereka lupa. Ketika mereka nasu, melupakan, atau pura-pura lupa, atau lupa benaran, madzukiru bih, kepada apa yang sudah diingatkan. Kalian jangan lakukan seperti ini. Allah ingatkan, kalian jangan melakukan perkara ini. Ketika mereka pura-pura lupa, mereka katakan, kami lupa, kami nggak tahu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka akan semakin Allah bukakan pintu segala sesuatu untuk mereka. Coba lihat, kalau seorang hamba itu berada di atas maksiat dan dia pura-pura lupa itu maksiat. Kalau seorang yang masih bertransaksi dengan transaksi riba dan dia pura-pura lupa riba itu tidak apa-apa dalam keadaan seperti ini. Oh, ini tidak apa-apa, pura-pura lupa misalnya dengan ketentuan syariat, maka akan semakin dibukakan. Awalnya riba cicil handphone. Oh, semakin senang, menganggap biasa. Setelah itu naik tingkat, naik level, riba masuk ke jenjang cicil dari motor dengan kredit riba. Setelah itu semakin ketagihan, karena riba itu disebut dalam Quran, itu akan membuat pelakunya ketagihan itu, hati-hati. Setelah motor, kayaknya kita ini butuh rumah, cicil lagi rumah.
Oh kami darurat, nggak punya rumah. Siapa yang suruh kredit riba? Engkau bisa menyewa sebuah rumah untuk engkau ngontrak di sana, tinggal di sana. Itu bukan darurat, jemaah dimuliakan oleh Allah. Darurat itu kalau tidak dilakukan hilang nyawa. Darurat itu kalau tidak dilakukan hilang harta. Darurat itu kalau nggak dilakukan hilang kehormatan, hilang akal. Ini baru darurat. Tetapi zaman sekarang, darurat ini. Kayaknya saya harus butuh tempat tinggal. Saya harus KPR, kredit dengan meminjam uang di bank. Kemudian mereka apa? Mereka bertransaksi dengan hal seperti itu. Setelah rumah, ketagihan lagi. Kayaknya saya punya kendaraan ini, motor. Ini musim hujan ini. Harus kredit mobil. Akhirnya ketagihan. Setelah itu apa? Semua ditempuh dengan cara yang semakin Allah bukakan. Coba lihat pelaku maksiat itu, kalau mereka melakukan maksiat riba, rentenir itu, coba lihat ya, rentenir itu. Kalau mereka sudah ketagihan di atas dosa itu, ya, semakin Allah bukakan. Oh, kayaknya kalau satu orang kita pinjamkan ini, uang ini sedikit. Kayaknya kalau semakin membeludak kita pinjamkan orang banyak, saya punya harta banyak. Itu semakin apa? Semakin membuat orang tersebut apa? Ketagihan dan ketagihan. Allah buka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah semakin bukakan pintu segala sesuatu untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka senang. Ya Allah, kok semakin nikmat ini. Ya Allah, kok maksiat ini nggak ketahuan-ketahuan. Ya Allah, kok selama ini saya nggak ketahuan padahal maksiat. Ya jelas nggak ketahuan karena Allah ingin memperlalaikan engkau supaya adabnya itu double nanti di akhirat. Jadi begitu jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan anggap kayaknya ini berarti saya hebat dalam menyembunyikan aib. Nggak ketahuan ini, ternyata saya rentenir, ternyata saya pelaku riba, saya baik di depan orang, padahal apa? Padahal saya adalah pelaku riba. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Farihu bima utuh, senang. Siapa yang nggak senang dapat uang banyak? Semua cara dihalalkan untuk mendapatkannya. Kemudian ketika mereka senang, di puncak-puncaknya kesenangan ini, sedang berada di atas daun istilahnya, akhadnahum baghtah. Maka tiba-tiba kami menurunkan azab kepada mereka, fa idzahum mublisun, sehingga mereka menjadi putus asa. Coba lihat, kalau orang yang berjudi, ya, ketika ada pertandingan bola mereka berjudi, ketika ada pertandingan perlombaan mereka berjudi, siapa yang menang? Awalnya apa? Mereka menang dengan taruhan yang ringan. Setelah itu apa? Menang, semakin bahagia. Oh, saya ini menang, luar biasa prediksi saya ini, saya bisa menang. Setelah itu apa? Main di tingkatan lebih besar, main judi di kelas besar. Ya, awalnya main puluhan juta, setelah itu ratusan juta, bahkan bermiliar-miliaran, bahkan harta anak istri dipertaruhkan misalnya. Ini ada zaman sekarang ini. Bahkan mereka mempertaruhkan anak dan istri. Ya, kalau saya kalah, ambil istriku. Ini naudzubillahi min dzalik. Ketika di atas puncak sudah menang di atas daun yang terkenal, orang yang sangat jago prediksinya untuk taruhan. Akhadnahum baghtah. Barulah Allah Subhanahu wa taala adab mereka secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun. Maka seketika mereka berputus asa. Sangat cepat Allah menghabiskan harta kita, jemaah dimuliakan oleh Allah. Coba lihat Firaun. Firaun itu bukan orang yang tidak memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Haman saja, Haman, orang yang dikenal sangat kaya, sangat pintar, sangat cerdas, kekuatannya luar biasa. Itu menterinya Firaun. Apalagi bosnya, masih menterinya saja seperti itu. Bisa membuat bangunan sampai tinggi mencuram ke langit sana. Ada zaman sekarang bisa bikin? Ada. Ya, ada, tetapi yang dilakukan Haman itu lebih besar lagi. Itu masih Hamannya, belum bosnya, Firaunnya. Baik, itu masih menterinya, belum lagi bosnya. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Ketika dibinasakan, sekejap mata langsung ditenggelamkan, langsung meninggal dunia. Coba lihat Qarun. Orang yang disebutkan di dalam Quran sebagai orang yang sombong. Sampai perbendaharaan tempat penyimpanan harta Qarun itu tidak bisa diangkat, ya, kecuali dengan 7 orang yang mengangkat kunci tempat penyimpanan perbendaharaannya. Itu kuncinya itu 7 orang yang bisa ngangkat. Itu artinya apa? Berarti tempat penyimpanan hartanya itu bagaimana besarnya itu. Nah, kuncinya saja 7 orang yang mengangkat. Artinya apa? Kekayaan yang luar biasa, tapi dengan kesombongan itu istidraj. Allah angkat tinggi kedudukannya. Setelah itu apa? Allah balik dan tertanam dengan hartanya. Seketika fa idzahum mublisun. Siapa lagi? Banyak sekali. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, dari kaum-kaum terdahulu, orang-orang kafir, Allah binasakan mereka dengan sekejap, padahal orang-orang kuat, orang kaya semua itu, bukan orang miskin. Ini adalah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah mengatakan faquti'a dabirul qaum, maka dimusnahkanlah
sampai ke akar-akarnya. Dabirul qaum itu artinya sampai ke akar-akarnya. Alladzina zalamu, orang-orang yang mereka zalim, Allah binasakan mereka, Allah kemudian tidak menyisakan mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin." Fadarni, kata Allah, maka biarkanlah. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, orang-orang yang mereka mendustakan, tidak membenarkan hadzal hadits, yaitu Al-Qur'an. Maksudnya biarkan saja orang yang menentang Quran, enggak menerima sabda firman Allah azza wa jalla, biarkan saja, enggak usah pedulikan. Biarkan saja mereka, biarkan saja. Sanastadrijuhum, kami akan istidraj mereka, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak sadari, dari arah yang mereka tidak ketahui. Berarti jemaah dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mereka berpaling dari Quran dan Sunnah, biarkan saja. Kami akan istidraj mereka, akan diperlalaikan oleh Allah dari arah yang mereka tidak sadari, mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, akan kami berikan waktu, umur yang panjang untuk mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya kami, yaitu tipu daya Allah, itu adalah tipu daya yang sangat kokoh, yang sangat hebat. Coba lihat, orang kafir itu umurnya panjang-panjang, ya enggak? Kalau umatnya Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Umur umat itu hanya mencapai 50 sampai 60 tahun. Tapi orang kafir coba lihat, luar biasa umurnya. Bukan umur yang pendek. Itu apa? Supaya umur itu habis untuk perlalaian bagi dia, sehingga azabnya semakin berat. Semakin banyak umur seseorang, semakin berat pertanggungjawabannya. Ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali akan ditanya berapa? 4 perkara. Di antaranya apa? An umrihi fima ablah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Akan ditanya itu. Ya, akan ditanya. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu diperlalaikan dan diberikan umur yang panjang. Demikian pula dalam ayat lain, wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-76, wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adabun muhin. Wala yahsabanna alladhina kafaru, dan janganlah orang-orang kafir itu menyangka annama numli lahum khairun li anfusihim, bahwa kalau kami berikan kepada kalian numli, kami panjangkan umur kalian, itu kebaikan untuk diri kalian. Jangan kalian salah kaprah, salah menilai. Jangan anggapan kalian kalau kalian diberikan umur yang panjang itu kebaikan, tanda kebaikan kepada kalian. Enggak. Coba lihat kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini orang yang panjang umurnya. Iya, orang panjang umurnya yang baik. Sebaik-baik orang menurut Allah azza wa jalla, menurut Nabi SAW, orang yang panjang umurnya. Tapi apa? Hasuna amaluhu, orang yang benar amalnya. Kalau panjang umur tidak benar amal, itu buat apa? Itu tidak berguna. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Allah katakan, jangan kalian kira bahwasanya umur yang panjang, jangan kalian kira wahai orang-orang kafir, umur yang panjang, waktu yang lama yang Allah berikan kepada kalian itu menunjukkan kalian itu memiliki kebaikan pada diri kalian. Innama numli lahum liyazdadu isma, sesungguhnya kami panjangkan umur kalian liyazdadu isma, supaya apa? Supaya dosa kalian itu semakin menumpuk semakin banyak. Itu jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi itu adalah tipu daya Allah untuk mereka. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Fallahu yu'tihim hadha ats-tsarwah wa yumakkinahum fil ardi wa yu'tihim al-mulk was-sultah. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sesungguhnya Allah memberikan kepada mereka hadhihi ats-tsarwah, kekayaan ini. Wa yumakkinnahum, dan akan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Wa yu'tihim, dan akan memberikan kepada mereka al-mulk, kerajaan, was-sultah, dan kekuasaan. Wa yumakkinnahum minal mukhtara'at was-sana'at, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan, akan memberikan kekuatan kepada mereka minal mukhtara'at, dari berbagai
penemuan-penemuan, teknologi-teknologi yang ditemukan oleh orang-orang kafir, yang dikemukakan oleh orang-orang yang menentang ajaran Islam, wasona'at, mereka akan menemukan alat-alat yang baru. Itu tidak bisa dipungkiri. Semuanya itu ditemukan dan didapatkan serta diilmui, diketahui oleh orang-orang yang mereka kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penemuan-penemuan itu orang kafir. Bahkan Syekh Shalih Fauzan sendiri mengakui, kama alaihil kuffar fi hadzal waqti, sebagaimana kebanyakan orang-orang kafir di waktu-waktu ini, pada saat sekarang ini, wa hadza la yadullu ala ma hum alaihi haqqun, dan itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka itu berada di atas kebenaran. Wa la yadullu ala anna Allah radin anhum fi i'ta'ihim lahum, dan itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu ridha kepada mereka dengan pemberian Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau mereka itu orang yang banyak menemukan penemuan-penemuan dari teknologi-teknologi baru, itu bukan alamat Allah berikan nikmat, Allah ridho kepada mereka, tidak. Tapi apa? Liyazdadu ithma, supaya mereka apa? Bertambah apa? Dosa mereka itu. Wa innama hadza babul istidraj lahum wal imla, dan kata Syekh Shalih Fauzan, sesungguhnya itu adalah bab istidraj, itu adalah pembahasan istidraj yang Allah berikan kepada mereka, wal imla, dan perpanjangan waktu. Semakin diberikan kemudahan, semakin dikasih umur yang panjang. Untuk apa? Liyazdadu ithma, supaya dosanya semakin banyak. Wa innama yastadillu bihadzal dalil ahlul jahiliyah, dan inilah yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai dalil. Amma ahlul basirah, adapun orang-orang yang mereka memiliki pandangan yang kuat, fa innahum yanzurun, adapun orang-orang yang ala basirah. Ahlul basirah itu artinya ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Adapun orang yang berilmu, sesungguhnya mereka yang zurun, mereka akan melihat ila ma alaihil umam, kepada umat-umat tersebut. Fa in kana haqqan qabaluhu wa in kanu fuqara, apabila mereka adalah orang yang benar mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menerima wa in kanu fuqara, walaupun itu adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Wa in kana batilan radduhu wa in kanu aghniya. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini orang-orang yang ahlul basirah ini, orang yang punya kedudukan yang tinggi ini, maka mereka kalau berada di atas kebatilan, radduhu wa in kanu aghniya, maka mereka akan menentang dan tidak menerima walaupun itu orang-orang kaya. Jadi patokannya, walaupun orang miskin, walaupun orang yang lemah, tidak punya kedudukan pangkat jabatan yang tinggi, tapi dia membawa ajaran yang benar, dia mengikuti Quran hadis, kita terima. Tapi kalau dia orang yang kaya tapi menentang Allah dan Rasulnya, tidak diterima. Tidak diterima. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah, itu pembahasan jelas yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita baca lagi ya. Baik, kata beliau, wal ayatu fi hadza katsiratun. Maka ayat yang menjelaskan tentang ini sangat banyak sekali. Jadi sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Minha ma dzakara syaikhu huna, di antaranya apa yang telah disebutkan oleh Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Wa huwa qaulullah ta'ala lamma dzakara halaku qaumi 'ad, yaitu ayat yang Allah jelaskan, yang Allah sebutkan bagaimana kaum 'ad itu binasa. Laqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Demikian pula ayat yang lainnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah dalam surah Al-Ahqaf, walaqad, dan sungguh makkannahum. Ini terjemahannya sudah berlalu tadi. Sungguh kami telah mengokohkan, memberikan kekuatan, kemakmuran serta kekayaan kepada mereka. Fima immakkannahum, pada apa-apa yang kami tidak berikan kepada kalian, pada apa-apa yang kekuatan kalian belum pernah ada, seperti orang yang terdahulu itu. Wa ja'alna lahum sam'an, kami berikan kepada mereka pendengaran, wa absaran, kami berikan kepada mereka penglihatan, wa af'idatan, kami berikan kepada mereka mata hati. Fama aghna anhum, tapi semua enggak berguna bagi mereka.
enggak berguna sam'uhum, pendengaran mereka, wala absaruhum, demikian pula mata hati mereka enggak berguna. Demikian pula pandangan mereka tidak berguna. Jadi semua itu enggak berguna, jemaah dimuliakan oleh Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, dalam surah Al-Fajr. Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian melihat, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum 'Ad? Tidakkah kalian melihat apa yang Allah lakukan kepada kaum 'Ad? Kaum 'Ad ini siapa? Iram dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram. Kaum 'Ad itu penduduk Iram. Iram itu sebuah kota, sebuah ibu kota di di kaum 'Ad, di tengah-tengah kaum 'Ad. Ibu kotanya namanya Iram. Dan ada silang pendapat di kalangan ulama apakah Iram itu penduduknya langsung, nama penduduknya, atau nama tempatnya, nama negerinya, negeri Iram, atau penduduknya dikatakan penduduk Iram. Ini jemaah dimuliakan Allah. Yang jelas yang disiksa itu adalah penduduk Iram. Iram dzatil 'imad. Dzatil 'imad itu artinya orang-orang yang mereka itu merupakan penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi bukan orang miskin ini, orang yang memiliki kedudukan bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana mereka penduduk Iram ini, mereka telah menciptakan bangunan yang belum pernah ada bangunan atau suatu kota yang memiliki bangunan seperti apa yang dibuat oleh penduduk Iram itu. Coba lihat jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu qabilati Iram. Yaitu maksudnya apa? Qabilah Iram. Au al-baladu alladzi kanat taskunuhu, atau bisa juga dikatakan ya, yaitu sebuah negeri, au balad, sebuah negeri, alladzi kanat taskunuhu, yang mereka tempati. Sebuah negeri yang mereka tempati. Yang mereka tempati. Tusamma Iraman, dan itu dinamakan Iram. Dzatul 'imad, ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mereka bisa Dzatul 'imad, mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mereka menciptakan sesuatu yang tidak ada pada negeri lain sampai sekarang. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, ya, dan demikian pula kaum Thamud, alladzina jabu as-sakhra, yang mereka bisa memahat batu-batu besar, bil wad, di lembah-lembah, ya, yanhitunal jibal wa yankisunaha, yang mereka memahat gunung, wa yaj'alunaha masakina lahum, dan mereka menjadikan gunung itu sebagai tempat tinggal untuk mereka. Wahia maujudatun ilal an, dan itu ada sampai sekarang. Jadi masih ada sampai sekarang, itu masih ada. Ala tariqil qawafil ila Syam, yaitu di pinggir jalan ketika dari kota Madinah menuju negeri Syam. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin, dan itulah tempat-tempat tinggal mereka yang tidak dihuni setelah mereka mati, kecuali hanya segelintir orang yang tinggal di sana. Jadi tempat-tempat penduduk Iram ini, ya, yang mereka bangun itu, tempat-tempat itu, maka itu tempatnya masih ada hingga sekarang, kata Allah, ya, ketika mereka mati tidak dihuni tempat itu. Wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisi. Wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, dan itulah rumah-rumah mereka khawiyatan, yang telah hancur, bima zalamu, terhadap apa yang mereka zalim, yang mereka berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum, dari penjelasan yang sangat jelas sekali yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu. Kita lanjutkan. Sudah dulu? Sudah berapa menit? Hah? 55 menit. Kita selesaikan? Karena nanggung sekali ini. Hah? Atau cukup dulu? Cukup dulu ya? Iya, saya rasa sampai di sini dulu penjelasannya. Insyaallah ini pembahasan yang tersisa sedikit lagi dari pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada poin yang ketujuh ini. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat orang jahiliyah. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita untuk menuntut ilmu agama, istiqomah di atasnya, walaupun itu perkara yang
sedikit, tapi ketika kita istiqomah di atasnya, kita harapkan itu kebaikan yang sangat besar di sisi Allah. Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah amalan yang continue, terus-menerus dilakukan, walaupun itu adalah amal yang sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.